selamat malam pemirsa. Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antarnusa edisi Kamis 10 November 2016. Sejumlah berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini. Dan inilah cuplikan berita utama. Gubernur Maluku minta masyarakat untuk menghargai jasa para pahlawan. Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang pemuda yang mencabuli anak di bawah umur. Pemirsa, itulah berita utama yang akan menghiasi Maluku Antarnusa malam ini. Saya Jakia Papalia, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, di Maluku, peringatan Hari Pahlawan dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kapaha, Tantui, Ambon. Gubernur menyebutkan jasa para pahlawan itu patut dihargai karena perjuangannya bukan untuk pribadi, tetapi untuk kesejahteraan bangsa ini. Peringatan Hari Pahlawan di Provinsi Maluku dilaksanakan dalam bentuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Tantui, Ambon. Gubernur Maluku Said Assagaf bertindak selaku inspektur upacara dalam ziarah tersebut. Selain dihadiri sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, ziarah itu juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Usai hening cipta, Gubernur Maluku meletakkan karangan bunga di Tugu 5 Pilar Kebangsaan Taman Makam Pahlawan Kapahaha. Seusai peletakan karangan bunga dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan tersebut. Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan ciri payah para pahlawan ini harus dihargai. Perjuangan mereka bukan untuk diri pribadi, tetapi demi mensejahterakan seluruh anak bangsa di negara ini. Kan Hari Pahlawan Nasional dan ini dirayakan di semua tempat, ya. Kita perlu menghargai jerih payah mereka untuk berjuang demi bangsa ini. Dan harapan mereka cuma satu, toh, bagaimana mensejahterakan bangsa ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. Nah, kita yang ada sekarang di sini, mari kita berbuat, ya, agar mereka juga bisa tenang, dan kita berdoa terus kiranya mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Usai ziarah di Taman Makam Pahlawan dilanjutkan dengan tabur bunga di laut yang dilaksanakan di Dermaga Irian Lantamal, Ambon. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, sementara itu memperingati Hari Pahlawan 10 November, pemerintah Provinsi Maluku bersama TNI Polri melaksanakan upacara tabur bunga di Dermaga Lantamal 9 Ambon Kamis pagi. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Maluku Said Assagaf. Tabur bunga memperingati Hari Pahlawan 10 November dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajaran TNI Polri. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Maluku Said Assagaf. Upacara tabur bunga di Dermaga Lantamal 9 Ambon dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang gugur mempertahankan NKRI. Gubernur Maluku Said Assagaf menyebutkan peringatan Hari Pahlawan hendaknya dimaknai sebagai bagian dari perjuangan bangsa oleh generasi muda. Generasi muda dituntut tetap menjaga persatuan dan kesatuan termasuk di Provinsi Maluku. Dan perjuangan mereka harus kita perhatikan, ya. Mereka tidak menuntut banyak, hanya minta kemerdekaan, hanya minta kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Nah, generasi muda pasti ingat pesan-pesan mereka. Dan itu saya berharap generasi muda hentikan kekerasan, mari kita membangun, mari kita mensejahterakan bangsa yang besar ini. Selain gubernur, upacara tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan dihadiri Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku dan sejumlah pejabat di daerah ini. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, jajaran pemerintah Kota Ambon memperingati Hari Pahlawan 10 November dengan melaksanakan upacara bendera pagi tadi.
Pada peringatan itu diserahkan pula bantuan sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Peringatan tersebut sebagai momen refleksi untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa dalam memperjuangkan tegaknya NKRI. Memaknai Hari Pahlawan tahun ini, pemerintah Kota Ambon melaksanakan upacara bendera pagi tadi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Asisten 2 Novel Masuku, Menteri Sosial RI dalam sambutan mengatakan peringatan Hari Pahlawan yang dilakukan bangsa Indonesia didasari pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Lewat peristiwa itu telah memberikan pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan. Seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada tidak akan menyurutkan semangat perjuangan. Melalui peringatan Hari Pahlawan ini diharapkan semangat kepahlawanan akan menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan mengedepankan kepentingan umum di atas segala-galanya. Hal itu sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun ini, yakni satukan langkah untuk negeri. Pada peringatan Hari Pahlawan di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan penyerahan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada 4 sekolah setingkat SD dan SMP yang melaksanakan kegiatan sekolah ramah anak di Kota Ambon tahun 2016. Sekolah penerima bantuan tersebut yakni SD Negeri Teladan, SD Negeri 4 Halong, SMP Negeri 6 Ambon dan SMP Negeri 19 Ambon. Bantuan yang diserahkan itu berupa uang 25 juta rupiah bersama buku Ensiklopedia Lintas Sejarah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Maluku Antarnusa. Semangat jiwa patriotisme harus ditumbuh kembangkan anak-anak bangsa dalam memberikan perubahan dan pengembangan yang signifikan bagi Indonesia. Setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri. Setiap zaman harus mengembangkan respon kepahlawanan yang sesuai dengan zamannya. Hal itu dikemukakan Kepala TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi saat membaca sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 pagi tadi. Dikatakan, di zaman pemerintahan Presiden Jokowi JK saat ini, visi transformatif yang ditawarkan adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam kerangka visi itu, telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut Nawacita. Ke-9 agenda prioritas itu dikategorikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah mental, kultural, ekonomi, dan ranah politik. Ketiga ranah ini bisa dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketiga ranah itu saling bertautan dan sinergis. Di sisi lain, untuk menanamkan dan menjiwai semangat kepahlawanan tidaklah mudah. Terkadang kita kurang percaya kepada diri sendiri dan kurang percaya mempercayai satu sama lain sebagai bangsa. Hal ini diakibatkan makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri. Olehnya, pola hidup bangsa dapat diubah lewat gerakan revolusi mental yang bisa mendorong gerakan hidup baru. Gerakan hidup baru adalah gerakan revolusi mental untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat dan berjiwa api yang menyala. Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus dan dikobarkan anak-anak bangsa dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan. Kepala TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi juga mengajak seluruh karyawan-karyawati TVRI untuk tetap meningkatkan tema Hari Pahlawan 2016, yaitu satukan langkah untuk negeri, untuk memberikan pelayanan yang prima bagi dunia kepenyiaran di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku. Devi bin Umar, UNGA melaporkan.
Pemirsa, seorang pemuda di kota Ambon terpaksa masuk bui akibat mencabuli mantan pacarnya yang masih di bawah umur. Pelaku diamankan polisi setelah korban melaporkan peristiwa itu ke aparat Polres Ambon. NK diamankan polisi akibat mencabuli pacarnya yang masih di bawah umur. Pelaku sendiri masih duduk di bangku kelas 3 di salah satu SMA di kota Ambon. NK diduga mencabuli mantan pacarnya UH di samping rumah korban di kawasan Kecamatan Teluk Ambon. Saat itu pelaku mengajak korban bertemu di samping rumahnya. Setelah bertemu, pelaku merayu korban hingga peristiwa pencabulan itu terjadi. Tidak terima dengan perlakuan mantan pacarnya itu, korban memberitahukan kepada kedua orang tuanya. Peristiwa itu dilaporkan ke aparat Polres Ambon. Disampaikan ke orang tua korban, perempuannya, ibunya, Ode Asanti, kemudian datang melaporkan kejadian tersebut di Polres Ambon. Sekarang sudah berapa saksi? Jadi sementara pemeriksaan dari saksi-saksi sudah selesai, sementara ada pemeriksaan pelaku. Pelaku kini mendekam di rutan Polres Ambon dan dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Christian Tetelepta, salah seorang majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya ditolak kuasa hukum Idris Rolobesi. Penasehat hukum beralasan hakim tersebut pernah menangani kasus pra-peradilan kliennya yang berujung pada penolakan pra-peradilan. Fahri Bahmid, penasehat hukum terdakwa Idris Rolobesi, menolak hakim anggota yang menangani kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Penolakan itu dikarenakan salah satu hakim anggota telah menangani perkara pra-peradilan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon. Menurut Bahmid, penolakan itu berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 17 ayat 5, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki kepentingan langsung dari perkara yang sedang diperiksa. Olehnya, berdasarkan undang-undang tersebut, hakim yang bersangkutan tidak boleh mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara dengan terdakwa Idris Rolobesi. Bahmid menyatakan, apabila Pengadilan Tipikor Ambon mengabaikan permintaan itu, maka dipastikan putusan yang dihasilkan tidak diakui dan hakim tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Bahwa sebelum pokok perkara saat ini yang telah diajukan ke pengadilan ini, sebelumnya telah kami mempersoalkan secara formalistik melalui mekanisme pra-peradilan, yang mana pada saat itu kami sendiri permohonannya ditolak oleh kebetulan yang mulia majelis hakim pada saat itu, sehingga dengan demikian kami memandang bahwa tidak pantas dan tidak sesuai dengan aturan kalau yang bersangkutan saat ini masih duduk dalam pemeriksaan perkara saat ini, pokok perkara. Nah, untuk menghindari di kemudian hari jika putusan itu menjadi cacat demi hukum atau putusannya nanti di kemudian hari menjadi batal demi hukum, maka pada saat awal persidangan saya telah meminta secara hormat, secara resmi dalam persidangan itu untuk hakim yang bersangkutan dimundurkan agar ditentukan kembali komposisi atau ditentukan kembali hakim majelis pengganti yang lain, sehingga perkara ini bisa berlangsung secara fair, imparsial dan penuh dengan menjunjung tinggi kebenaran dan objektivitas. Bahmid meminta majelis hakim yang menangani perkara korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya harus objektif. Dengannya, putusan yang dihasilkan berdasarkan rasa keadilan dan fakta yang terkuak di persidangan. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, sejumlah berita tentang Pilkada Wali Kota Ambon dapat Anda ikuti dalam segmen berikut ini. Pemirsa, kebijakan melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Paparisa baru menawarkan program prioritasnya dengan memperkuat lagi program yang telah dibenahi di periode sebelumnya. 7 program prioritas
terus gencar dikampanyekan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Desi Syarif Adler dalam setiap kegiatan tatap muka bersama masyarakat. Program prioritas ini antara lain Ambon yang bersih, sehat, aman, sejahtera, cerdas, dan Ambon sebagai kota bersih. Calon wali kota Ambon Rijal Selamat malam pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Berita Maluku Antar Nusa edisi Kamis 10 November 2016. Sejumlah berita-berita penting seputar Maluku telah kami siapkan untuk Anda malam ini, dan inilah cuplikan berita. Prestasi ini akan ditingkatkan lagi di periode kepemimpinan berikutnya. Sementara untuk menjadikan warga kota yang pintar, maka SDM perlu dipersiapkan sejak dini dengan beradaptasi pada inovasi teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindarkan. Inovasi teknologi dan informasi bakal menjadi salah satu kebutuhan seiring dengan perkembangannya. Hal ini disampaikan calon wali kota Ambon dalam pertemuan terbatas bersama warga Hatiwe Besar Selasa sore. Program prioritas ini akan menjadi arah kebijakan yang akan dijalankan pasangan Paparisa baru jika dipercayakan masyarakat untuk maju memimpin kota Ambon dalam 5 tahun ke depan. Melkilatus Saule, Sarles Pelaman melaporkan. Pemirsa, Ambon Cerdas adalah salah satu dari 7 program prioritas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Risat Lohana Pesi Syarif Adler. Ambon yang cerdas akan membawa kota ini untuk dapat bersaing dengan kota lainnya di Indonesia. Satu dari 7 program prioritas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 yakni Ambon Cerdas. Penyiapan sumber daya manusia searah dengan berkembangnya inovasi teknologi dari waktu ke waktu terus berubah. Teknologi informasi dewasa ini berperan penting dalam kehidupan manusia. Menjadikan Ambon yang cerdas berarti menyiapkan sumber daya manusia sejak dini untuk dapat memahami dan memanfaatkan teknologi informasi bagi kehidupan. Hal ini diakui calon wali kota Ambon Richard Wonopesi dalam pertemuan terbatas bersama pengurus wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Kota Ambon Selasa siang. Menurut Wonopesi, penyiapan SDM terhadap teknologi informasi mesti didukung sarana dan fasilitas yang memadai. Kebijakan program prioritas ini guna mengangkat derajat sumber daya manusia yang cerdas dan mampu bersaing dengan warga kota lain di Indonesia, baik dalam inovasi teknologi dan pendidikan. Melkilatus Saule, Sarles Pelaman melaporkan. Pemirsa, sesepuh warga Dusun Taenu La Imala mengklaim 85% warga Taenu Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon mendukung Paulus Kasanya dan Sam Latukonsina sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Dukungan warga Dusun Taeno, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon disampaikan saat pasangan Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina melakukan silaturahmi dengan warga setempat. Sesepuh masyarakat Sulawesi Tenggara La Imala mengatakan sosok Poli dan Sam tidak asing lagi bagi warga Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Ambon. Dukungan warga Taeno akan diwujudkan pada saat pencoblosan Pilkada Kota Ambon Februari 2017 mendatang. Kami memberikan satu sportivitas yang tinggi. Bagaimana kiranya masyarakat Sulawesi Tenggara akan bisa memenuhi target yang sebenarnya akan bisa memilih Bapak Poli Kastanya dan Sam Latukonsina dalam hal ini. Dan juga kami dari Sulawesi Tenggara mengharapkan ketika nanti Bapak Poli Kastanya dan Sam Latukonsina menjadi Wali Kota Ambon, sesungguhnya masyarakat Sulawesi Tenggara adalah merupakan tanggung jawab moral kepada Bapak Poli dan Pak Sam Latukonsina, khususnya di Kota Madi Ambon. Saikda Asar, salah seorang kader PKS mengatakan Poli dan Sam merupakan pasangan yang cocok untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon. Keduanya cukup berpengalaman dalam bidang birokrasi maupun organisasi. Dengannya, PKS bersama 8 partai pendukung memilih mereka untuk memimpin kota ini 5 tahun nanti. Komitmen pantas adalah komitmen partai-partai pendukung
untuk melihat aspirasi masyarakat yang selama ini belum maksimal dilaksanakan. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, pasangan Paulus Kastanya Samla Tukonsina telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan Dusun Taeno dan sekitarnya sebagai sentra pertanian tanaman pangan di Kota Ambon. Program Pro Rakyat dan Pro Lingkungan merupakan satu di antara 5 program paslon Pantas. Calon wali kota Paulus Kastanya mengatakan pada program ini Pantas lewat slogan Bisa Bikin Labe akan mengembangkan Dusun Taeno dan sekitarnya sebagai sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kota Ambon. Dengan begitu, para petani akan diberdayakan. Begitu juga dengan sarana pendidikan dan kesehatan yang masih minim dirasakan oleh masyarakat Taeno. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Ambon, Pantas akan meningkatkan kualifikasi dan kualitas guru dengan kompetensi yang ada, sehingga mutu pendidikan di Kota Ambon terus membaik. Di bidang kesehatan, Pantas memiliki program puskesmas rawat inap yang dilengkapi dengan layanan ambulans. Calon wakil wali kota Samla Tukonsina mengatakan di bidang pemerintahan terdapat 2 unsur, yaitu pemerintah dan DPRD. Program-program yang dibuat Pantas akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Kota Ambon sendiri memiliki anggaran tahunan 1,2 triliun rupiah. Anggaran itu akan digunakan bagi kepentingan masyarakat Kota Ambon, termasuk masyarakat asal Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Kota Ambon. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, inovasi dan inisiatif sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan yang masih melilit masyarakat di Kota Ambon. Berbagai inovasi dan inisiatif untuk mengatasi kemiskinan itu dibahas Komisi 3 DPRD Kota Ambon dalam pendalaman Ranperda Perlindungan Masyarakat Miskin. Kemiskinan merupakan isu global yang harus dicarikan solusi dan penanganannya. Di Kota Ambon masih banyak masyarakat yang terlilit kemiskinan. Untuk mengatasinya diperlukan penanganan yang terarah dan terencana. Koordinator Mampu Yayasan Arika Mahina Jemi Talakua menegaskan masalah ini pada advokasi kebijakan legislatif bersama Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Talakua menyatakan dalam advokasi kebijakan legislatif, pendalaman Ranperda Perlindungan Masyarakat Miskin yang digagas pihaknya diikuti anggota DPRD Kota Ambon, SKPD terkait, LSM dan kalangan pers. Keterlibatan berbagai kalangan dalam pendalaman Ranperda Perlindungan Masyarakat Miskin ini dimaksudkan agar dapat melahirkan berbagai inovasi dan inisiatif untuk penanganannya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Ona Farfar, menyambut baik advokasi kebijakan legislatif pendalaman Ranperda Perlindungan Masyarakat Miskin yang digagas Yayasan Arika Mahina. Ona Farfar menguraikan selain membahas Ranperda Perlindungan Masyarakat Miskin yang diusulkan Yayasan Arika Mahina, DPRD juga dalam waktu dekat akan membahas Ranperda inisiatif terkait dengan masalah kemiskinan. Karena melihat daripada kondisi masyarakat Kota Ambon yang selama ini kita lihat bahwa banyak masyarakat Kota Ambon yang masih dalam kemiskinan. Untuk itu kita semua berkeinginan untuk nantinya kita mempunyai sebuah regulasi yang mengatur tentang perlindungan bagi warga masyarakat yang berada di Kota Ambon, khususnya warga masyarakat yang memangnya kita lihat bahwa masih miskin. Pit Sugiono yang tampil sebagai narasumber pada kegiatan advokasi kebijakan legislatif ini menguraikan berbagai penyebab dan bagaimana mengatasi kemiskinan yang masih banyak melilit masyarakat yang ada di Kota Ambon. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Profesor Toding Mulya Lubis menyatakan pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA menjawab kebutuhan hukum di daerah ini.
IKADIN membutuhkan banyak advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan menyelesaikan persoalan hukum. Pendidikan khusus profesi advokat PKPA yang diselenggarakan oleh DPD IKADIN Maluku bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unpati Rabu kemarin ditutup. PKPK yang diselenggarakan disambut baik Rektor Universitas Patimura. Rektor Unpati Profesor Dr. MJ Sapteno saat menutup pendidikan khusus profesi advokat menyatakan, seorang advokat mesti memiliki integritas yang didasari nurani. Seorang advokat tidak memperjuangkan kepentingan klien yang mengabaikan keadilan. Seorang advokat harus tunduk pada etika organisasi, jangan karena kepentingan akhirnya mengorbankan organisasi. Sesama advokat tidak saling bentrok karena kepentingan tertentu. Menurutnya advokat mesti membangun hubungan dengan sesama advokat maupun perguruan tinggi. Sementara Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia IKADIN Profesor Toding Mulya Lubis menyatakan pendidikan khusus advokat telah menjawab kebutuhan hukum di daerah ini. Menurutnya advokat banyak dibutuhkan guna membantu masyarakat pencari keadilan menyelesaikan persoalan hukum. Toding Mulya Lubis juga berharap calon advokat dapat menerima pendidikan hukum yang berkualitas dari tenaga pengajar yang profesional. Harapannya advokat yang dididik dapat menjadi ujung tombak penegak hukum dan keadilan di daerah ini. Saya memandang ini sebagai satu hasil ya yang sangat positif ya buat Maluku, karena memang kita membutuhkan banyak sekali advokat-advokat yang bisa membantu masyarakat mencari keadilan. Dan itu tentu bukan hanya di Ambon ya, tapi juga di pulau-pulau yang lain. Jadi kebutuhan untuk mendapatkan bantuan hukum, jasa hukum itu objektif adanya. Nah, pendidikan advokat yang diadakan oleh DPD IKADIN Maluku bersama-sama dengan Fakultas Hukum Universitas Patimura itu adalah jawaban terhadap kebutuhan hukum yang ada pada masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini akan berlanjut terus sebagai satu kegiatan yang rutin ya di Maluku, dan kita pada waktunya nanti bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat di seluruh Provinsi Maluku. Pendidikan khusus profesi advokat PKPA diikuti 56 peserta. Selain menghadiri penutupan pendidikan khusus profesi advokat, Profesor Toding Mulya Lubis juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unpati dengan topik tindak pidana korupsi. Cak Kamela melaporkan.